Indika Sasudena sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berkirim salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sahabatnya di kemudian hari. Nah, terima kasih Bang Ketua, Bang Nasarudin Ketua. Terima kasih kepada Abang Kakak, Dongan, Ami, Kom Sasudena dan menyempatkan hadir di tempat on. Kebetulan kami memilih tempatnya di sini sekaligus meminta doa dan kongko terkhusus kubalo gitu Ustadz Doktor PhD ya Henry Tanjung. Jadi nanti kita sekaligus mendengar ceramah dari beliau. Mudah-mudahan tempat kita ini sekolah Islam terpadu di Indonesia Mandiri dan terpadu ini juga nanti dapat doa dari komunitas kita ada menjadi tempat pendidikan yang barokah yang maju dan itu sebagai kita dari kami sebagai sopir hajat ya. Dan mungkin yang terakhir jika ada di dalam penyambutan kami atau kegiatan yang kita laksanakan hari ini yang kurang pas, kami mewakili Solidul Baik mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan juga kita mintakan khusus kepada awal kita ya Ustaz Henry Tanjung dan juga ini lagi profesor biar ada dua profesor di tempat hari kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishak ini, Nabi Ishak maksudnya, itu adalah bapak nabi-nabi yang berikutnya sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan siapa? Ismail. Ujungnya siapa? Ibrahim. Ibrahim dua anak, Ismail, Ishak. Semua nabi turun dari Nabi Ishak, cuma satu dari Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya mereka menyadari agama Islam. Ya, mereka tahu itu agama yang benar, tapi karena keturunan Ismail yang dari keturunan Nabi Ishak tidak menerima. Orang Yahudi tidak menerima, orang Nasrani tidak menerima. Dan Sarah itu kalau dalam bahasa Arab, Siti Sarah itu artinya adalah orang yang the noble woman. Apa artinya? The noble woman. Apa artinya? Perempuan yang mulia. Mulia, the noble woman, perempuan yang mulia. Nah, harapan kita istri-istri anggota Arisan Saroha jadi perempuan-perempuan yang mulia. Ini gitu loh wajah-wajahnya jolo. Wajah-wajah mulia nih ya. Jadi suami-suami tidak perlu lagi beli logam mulia. Ya, karena di rumah sudah ada yang mulia. Ya, berat-berat lagi. Ya, ada yang 70 kilo, ada yang kalau kita beli logam mulia kan mahal Bang Rinto, kan? Mahal. Ini ada di rumah yang mulia 70 kilo Bang. Jadi ibu-ibu yang mulia sekalian ya, Sarah-Sarah anggota Arisan Saroha, ya ini adalah sebuah doa. Nama adalah doa. Sama dengan nama sekolah kita ini. SIT Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Coba. Mentang-mentang yang punya entrepreneur dibuat namanya Entrepreneur School. Hebat kan ini? Ini adalah nama. Tapi di balik nama ada doa. Ah, ini dia. Ya, di balik nama ada doa. Semoga anak-anak didik menjadi entrepreneur. Ini luar biasa.
Syariah. Harus ada syariahnya itu Pak Iman. Harus ada syariahnya ya. Jadi harapan kita arisan Saroha ini terus ada. Jangan berhenti. Ya. IKN boleh jadi. Apa hubungannya ya? Ya. Jadi kita patur sama arisanon. Niatnya silaturahim, sudah 13 tahun kita bersilaturahim tanpa terasa. Dan secara alamiah di dalam hati kita muncul rasa sayang dan cinta kepada saudara-saudara kita arisan Saroha. Itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Itu adalah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena kita terus berkumpul dan terus kita bersama-sama mengaji. Ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ya memberikan kesan kepada kita, silaturahim jangan putus. Yang lain boleh putus, ya. Tapi silaturahim jangan sampai putus karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Demikian para Turkiman. Semoga juga sekolah ini maju ya. Dan betul-betul mencetak entrepreneur dari mulai kecil. Gini, ada penelitian orang Amerika yang harus saya sampaikan. Ini penelitiannya namanya Zalutnik tahun 1985-an. Dia meneliti CEO hebat di Amerika, 500 CEO yang dia teliti. Ternyata kenapa mereka menjadi hebat? Karena mereka belajar entrepreneur dari kecil. Maka entrepreneur itu tidak bisa diajarkan ketika sudah besar. Karena apa? Ini masalah mental, bukan masalah ilmu. Ini masalah mental. Orang yang pengusaha begitu bangkrut, dia bangkit lagi karena mentalnya mental untuk menjadi berhasil. Ya, tapi kalau mental pekerja begitu dia bangkrut, sudah dia nyerah. Ya, ini jadi dari mulai kecil ini adalah satu hasil penelitian. Dari mulai kecil ya, bahwasanya yang namanya entrepreneur itu harus dari kecil. Sebagaimana Rasulullah itu 12 tahun itu sudah magang, internship. Dari mana? Dari Mekah ke Syria. Berapa ribu kilometer tuh. Ya. Berbulan-bulan ikutnya magang, internship. Berapa tahun? 5 tahun. Enggak sebentar magang itu. 5 tahun. 12 tahun, 17 tahun dia sudah mulai usaha mandiri. Karena apa? Karena dia nggak tega lihat Abi Talib. Abi Talib ini orang miskin, anaknya banyak. Nggak tega dia. Saya harus mandiri. Lalu 17 tahun dia mulai mandiri. Mulai dia dagang. Sampai umur 25 tahun dia bisa melamar Khadijah dengan mahar 50 ekor onta dan 1.200 gram emas. Berapa duitnya itu? Etong jolo. 1.200 gram berapa? Wati. 1 gram berapa? 1,2 miliar emas saja. 50 ekor onta. Onta berapa? Hah? Onta 50 juta. Kali 50. 250 juta. 2,5 M. 3,7 M. Maharnya usia 25 tahun. Kalau ibu-ibu dilamar orang segitu maharnya, mau nggak itu? Jadi istri kedua mau nggak? Bayangkan sampai begitu muda, gagah, tampan, soleh, kaya. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membayangkan ya, 3,7 miliar dia hanya mahar kepada Khadijah. Berapa kekayaan dia ketika itu? Umur 25. Inilah hebatnya Rasulullah. Ya, tapi itu dari mulai kecil, dari umur 12 tahun itu dibentuk magang dia. Tidak teori dikasihkan, tapi praktek langsung. Bagaimana dagang yang benar. Ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan sekolah ini jaya terus, ya. Terus berkibar dan berkiman.
Ya. Terus berkiman-kiman dia. Ya, sehingga mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermental wirausaha beneran, yang bisa merubah bangsa ini. Ya. Jadi ada keluhan juga, kenapa orang Cina itu maju? Apa bedanya kita sama orang Cina? Ya kan? Saya punya orang Cina dulu, satu kelas satu bangku. Namanya Wijaya, SMA 1 Padang Sidempuan. Saya sering ke rumahnya. Lalu saya banyak belajar budaya Cina dari dia. Wijaya, kenapa suku kalian itu jago-jago bisnis? Dia bilang, kami kalau usaha, kalau belum untung, kami masih makan bubur. Kalau orang kita belum untung sudah makan rendang dia. Ya, jadi bagaimana mau sukses gitu? Ya, belum apa-apa kalau dalam bahasa bisnis expensesnya sudah lebih besar daripada revenue-nya gitu. Ya besar pasak daripada tiang, susah jadinya. Ya, saya bilang, oh begitu, saya bilang, jangan. Kami makan bubur terus, sampai begitu kami udah mulai profit, baru kami makan nasi, baru kami makan ini. Sama dengan bisnis, ya. Kalau kami mampu beli mobil, kami beli motor. Kami nggak mau menjadikan modal terbenam ke hal-hal yang ini. Nah, kalau orang kita kan dibalik, mampunya cuma beli motor, beli mobil. Jadi inilah kawan-kawan sekalian budaya yang harus kita perhatikan ya. Mari kita belajar daripada Rasulullah SAW. Sekian, ada doanya nih. Doa ya. Doa semoga tadi ya titipan daripada Pak Dr. Kiman Siregar, kita doakan sekolah ini pertama maju ya dan memberikan pencerahan lah kepada generasi-generasi kita. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Tuhan kami, sudah 13 tahun ya Allah arisan Saroha ini. Ya Allah langgengkanlah ya Allah. Jadikanlah ini semangat kami untuk menjalin silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah ya Allah hati-hati kami sebagaimana namanya Saroha, yaitu lapang dadanya. Mudah-mudahan dengan ini ya Allah Engkau memberikan kami ridho dengan berkumpulnya kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada sekolah kawan kami ya Allah, Dr. Kiman Siregar ya Allah. Mudah-mudahan sekolah ini bisa memberikan pencerahan bagi umat ya Allah, mendidik generasi-generasi muda menjadi generasi-generasi yang entrepreneur, yang Islamnya jelas, yang agamanya jelas, yang sikapnya jelas dalam membangun umat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satabi 10.05 satabi Tuhamu sude dongat sahuta upasurung upalobi tu opunikotu Bang Aliritop dot Bang Sakti Hadenganan Murjo Proha Arisanon Bah Nungroha Bang Zon tokoh di Kementerian Kehutanan nasi kanan Kementerian dia bangun nasi betumu doh ceritanya. Pertama mengirim maaf terlama saudara Bang Marintop Bang Sakti karena bahas urusan lagi biasa lah saya meminta sebagian strategi bisa juo oh adong do Ustaz Ino Musebo alah deh
Sude, Anggi, Don Profesoron, di Parhanda. Au mapasok di dekon di Bang Rintop makin. Tuja itu jurusan dari au mensosialisasi hon, bahkan manggelorahon pemekaran wilayah Tapanuli bagian selatan menjadi Provinsi Sumatera Tenggara. Karena tong waktu wakil ketua DPRD Sumatera Utara dipadohot tulak tamau tulang legend Rifai Harahap, Bang Adnan Buyung Nasution, Bang Todung Mulia Lubis, Bang Hairuman Harahap Cudi kuliah kuduk masyarakat Tapanuli bagian selatan ke Jabodetabek ke Sumatera Utara. Cudi bahkan hudok kondisi ketika itu satu hal kita sudah capai sebenarnya dari niat kita untuk memekarkan ini, yaitu bertemunya selama ini yang agak susah disatukan dua luar inti dari masyarakat Tapanuli bagian selatan, yaitu luat Angkola atau Akkola dengan luat Mandailing. Ini jarang ketemu. Bayangkan tulang Rifai Harahap itu legend almarhum anak Buruni Lubis. Bang Hairuman juga dari Cingengu adalah anak Buruni Lubis juga. Jadi inilah penyatu kita, Bang Adnan Buyung, tokoh nasional kita, Bang Todung Mulia Lubis kita tidak ragukan, Bang Sakti dan Bang Rintop. Dan alhamdulillah entah bagaimana ininya. Tadi malam ada seseorang bernama Agus Adnar Nasution, dia lagi ambil S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tidak saya kenal saya menghubungi saya berulang kali meminta jadi pembimbing atau lebih tepat narasumber lah untuk tesis dia mengambil S2 dengan topik aspek hukum dari pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Nah, sudah lama saya ikhtiarkan agar mendapat kembali dokumen yang dulu kita sahkan Bang Rintop, mulai dari kabupaten kota maupun di provinsi. Nah, karena didorong keinginan membantu adik kita ini, saya telepon mantan sekretaris saya di DPRD Sumatera Utara agar membuka arsip dan melihat seluruh dokumen tentang pemekaran ini. Alhamdulillah rupanya itu nasib biasa, tapul 2 lecip dokumennya kita dapat, dan tadi pagi kemarin sore sampai dikirim hard copy-nya ke rumah, dan saya minta dibuat soft copy-nya agar kita sebarkan lebih luas di grup-grup kita. Dan saat tapul 2 lecip tadi, si adik kita ini pun bergembira lah, dia sekarang lagi intensif menyelesaikan tesis S2-nya di Islam Indonesia. Saya kira poin kita itu yang pertama, kita sudah bisa merluhut 2 subetnik, 2 luat Kola Dot Mandailing. Nah, memang sesuai dengan PP 78 dan PP 129 dan tahun 2000 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 mensyaratkan minimum 5 kabupaten kota. Kita sudah sepakat Padang Sidempuan menjadi ibu kota, lalu 4 kabupatennya Tangsel, Madinah, Maluku dan Palas adalah daerah otonom landasan bagi pemenuhan syarat Provinsi Sumatera Tenggara ini. Satu hal itu sudah kita capai, karena kita sebenarnya kan masyarakat Tabaksel ini tagline-nya boleh kita katakan Kombar Do Adat Dohot Ibadat. Ibadatnya Islam mostly, sebagian besar kita Islam, mendekati 100%. Adatnya Mardalihan Natolu. Jadi sebenarnya
hanya beda langgam dan aksentuasi. Kalau di tempatnya Adinda Nasar, Hasan tinggi. Kalau di Gunung Tua, Kosa, gitu aja kan, beda-beda. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Oleh karena itu saya mohon kita di sini bergerak satu langkah, karena tujuan kita sebenar-benarnya yaitu tadi bukan pemekarannya, bukan menjadikan provinsinya, tetapi membangun daerah itu. Hanya salah satu sarana membangun daerah itu, tentu kita sepakat menjadikannya provinsi. Sebab dengan provinsi kita bisa buat banyak kebijakan, kita bisa arahkan anggaran, kita bisa bekerja sama dengan berbagai provinsi dan berbagai bahkan negara lain, sehingga ketertinggalan kita terutama dengan katakanlah daerah-daerah di pesisir timur Sumatera Utara bisa kita percepat. Jadi pemekarannya bukan tujuan, tapi itu sarana. Oleh karena itu saya mohon kita satu draft langkah, satu persepsi, dan terima kasih kesempatan ini Ilehen Bang Rintop don bo tuan rumah Anggi doktor. Ini harus doktor biar cepat profesornya kan. Doktor, kalau di media sosial dari dulu tak lupa saya doktor Anggi doktor Iman Siregar, multi talenta, harus tambahin. Coba bayangin, pebisnis iya bang Rintop, berarti akademis iya, peneliti iya, apa lagi? udah nggak usah diragukan lagi. Aktivis iya, konsultan iya, sudahlah. Maisi kontraktor, itu jangan, itu saya larang. Dari 2001 dia tanya gimana bang, oh jangan, cukup abang aja yang menjalaninya. enggak, pengalaman pahitnya maksudnya. Lobi dan hurang mangido maaf. Kurasa saya majolo, terima kasih waktu dan kesempatan non, sehingga kita bisa saling bertukar pengalaman. Lebih dan kurang mohon maaf saya ulaknai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marsia mina Marsi tu kolan Songot tu hadirabe yani. Sekali lagi Marsia mina Marsi tu kolan